warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Ahmad Kurnia Putra, NIM 70121046, dan di sebelah kanan saya M. Anas dengan NIM 7012100177, dan di sebelah kiri saya Aditya Eka Saputra dengan NIM 70121092, ingin memenuhi tugas video mata kuliah Konsep Dasar Sistem Informasi dengan dosen pengampu Ibu Desri M.Com. Berikut videonya. Kita masuk ke bab 2 pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian sistem. Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Biasanya suatu perusahaan atau badan usaha menyediakan semacam informasi yang berguna bagi manajemen. Masuk poin yang pertama, yaitu karakteristik sistem. Sesuatu dikatakan sebagai suatu sistem apabila memiliki sifat-sifat tertentu. Seperti dikemukakan oleh Jogianto, sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yakni sebagai berikut. A. Mempunyai komponen-komponen. Yang B. Mempunyai batas sistem. Yang C. Lingkungan luar sistem. Dan D. Penghubung sistem. E. Masukan sistem ataupun input. Dan F. Peran sistem ataupun output. Masuk ke poin 2, hierarki sistem. Yang pertama itu adalah suprasistem. Suprasistem adalah sistem yang mempunyai hubungan lebih luas dari sistem. Jika suatu sistem menjadi bagian dari sistem lain yang lebih besar, maka sistem yang lebih besar tersebut dikenal sebagai sebuah suprasistem. Sebuah contoh, jika pemerintah kabupaten disebut sebagai sebuah sistem, maka pemerintahan provinsi berkedudukan sebagai suprasistem. Jika ditinjau dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi adalah subsistem dan pemerintahan pusat adalah suprasistem. Contoh suprasistem adalah 1. Jika sekolah dipandang sebagai suatu sistem, pendidikan adalah suprasistemnya. 2. Jika perusahaan kita pandang sebagai sebuah sistem, maka industri merupakan suprasistemnya dan pemasaran sebagai subsistemnya. 2. Konsep sistem informasi. Sistem adalah hubungan antara unit yang satu dengan unit yang lainnya, yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan, serta menuju suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, apabila satu unit di dalam suatu perusahaan mengalami gangguan, maka unit yang lain pun akan terganggu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu data. Dalam bahasa Latin, data merupakan bentuk jamak dari datum yang memiliki arti sesuatu yang diberikan. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa data adalah deskripsi dari sebuah kejadian yang sedang dihadapin. Setelah data diolah melalui berbagai penelitian dan percobaan, maka data tersebut dapat dibentuk menjadi sesuatu hal yang lebih beragam, seperti database hingga sebagai suatu solusi dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan secara umum, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, data adalah bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar, kajian, atau pendapat. Secara teknis, data lebih berkaitan dengan pengumpulannya secara empiris. Dengan demikian, data merupakan satuan terkecil yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka, simbol huruf, atau simbol gambar yang menggambarkan nilai suatu variabel tertentu sesuai dengan kondisi data di lapangan. Simbol angka, huruf, atau gambar sering disebut dengan data mentah atau besaran yang belum menunjukkan suatu ukuran terhadap suatu konsep atau gejala tertentu. Yang selanjutnya, data dilihat dari sudut umum. Pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pendidikan yang baik di pendidikan formal maupun pendidikan non-formal sangat dipengaruhi oleh tersedia data yang lengkap, sahih atau valid,
dapat dipercaya atau reliable, relevan, dan tepat waktu. Kriteria agar data dapat disebut baik atau berkualitas adalah: yang pertama, tepat waktu, objektif, relevan, representatif, dan memiliki penyimpanan baku kecil. Ketiga, kriteria terakhir merupakan kriteria untuk data yang dapat dipercaya kebenarannya atau sahih dan reliable. Untuk pendataan digunakan semua kriteria tersebut, sedangkan untuk penelitian atau survei digunakan data yang relevan, representatif, dan memiliki penyimpanan baku yang kecil. Dan yang terakhir, data dilihat dari sudut IT. Data adalah masukan dari suatu model pengolahan data yang menghasilkan keluaran berupa informasi. Pengolahan data merupakan sebuah proses yang terdiri dari aktivitas masukan atau input, aktivitas proses, dan aktivitas keluaran atau output. Dengan kata lain, proses pengolahan data umumnya terdiri dari 3 tahapan aktivitas, yakni yang pertama input, memasukkan data yang akan diproses. Yang kedua, proses, yakni untuk melakukan proses untuk mengubah input menjadi output. Dan yang terakhir, output, menghasilkan hasil pengolahan data berupa informasi. 3. Informasi. Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. A. Siklus informasi. Siklus informasi menurut John Burns adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Informasi yang menghasilkan informasi berikutnya. Demikian seterusnya proses pengolahan data menjadi informasi. B. Manajemen informasi. Manajemen informasi atau information management adalah pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemeliharaan data dan jenis informasi lainnya. Ini melibatkan pengumpulan, penyebaran, pengarsipan, dan penghancuran informasi dalam segala bentuknya. Information management mencakup prosedur dan pedoman yang diadopsi organisasi untuk mengelola dan mengkomunikasikan informasi di antara individu, departemen, dan pemangku kepentingan yang berbeda. Manajemen informasi dimulai dengan pembuatan dan pengumpulan data yang diolah dan dianalisis menjadi informasi. Langkah selanjutnya adalah penyimpanan, berbagi, dan pengarsipan ketika lebih banyak data saat ini tersedia. Proses ini berakhir dengan penghancuran informasi karena berbagai alasan, termasuk keamanan, kerahasiaan, biaya, dan kendala penyimpanan. C. Data versus informasi. Dalam dunia komputer, data adalah segala sesuatu yang disimpan di dalam memori menurut format tertentu. Contoh data, kecelakaan di jalan raya, tim B menang. Definisi informasi. Informasi adalah hasil pengelolaan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengelolaan sistem informasi komputerisasi. Contoh informasi, telah terjadi kecelakaan mobil di Jalan Raya Ahmad Yani tadi malam, pukul 00.00. Korban jiwa sebanyak 3 orang. 1 orang diantaranya luka ringan dan lainnya luka berat. Perbedaan data dan informasi. Data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau sebuah gagasan yang belum menjelaskan sebuah peristiwa atau hasil kegiatan. Data juga tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan dari data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data terkadang tidak dapat digunakan dan diterima oleh akal pikiran manusia. Sedangkan informasi dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran penerima. Yang nomor 4 yaitu sistem informasi.
Pertama, sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik merupakan sebuah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses inti sebuah bisnis pendidikan ke dalam sebuah sistem informasi yang didukung oleh teknologi terkini. Yang kedua, yaitu sistem informasi sekolah. Sistem informasi sekolah merupakan sebuah sistem informasi manajemen sekolah berbasis website sebagai solusi administrasi terpadu untuk sekolah, yang memiliki beberapa modul terintegrasi yang dapat diakses oleh semua anggota sekolah, baik itu guru, wali kelas, pegawai sekolah, siswa, dan orang tua. Yang ketiga yaitu sistem informasi pembayaran listrik, yaitu sebuah sistem informasi yang memungkinkan pengguna dan adminnya untuk melihat hasil monitoring mulai dari penggunaan listrik hingga tagihan pembayaran listrik pelanggan. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi data pegawai. Ialah sebuah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu perusahaan maupun instansi yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Sambungan materi nomor 4 yaitu ada Information System Resource. Pengertian dari HRIS atau Human Resource Information System secara umum adalah dapat diartikan sebagai perangkat lunak atau software untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan input, pelacakan, dan rekapitulasi berbagai data serta informasi dalam bidang human resource. Selanjutnya ada Roles of Information System. Roles of Information System adalah seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mengelola pemrosesan dan penyimpanan data. Perannya adalah untuk mendukung aspek-aspek kunci dalam menjalankan organisasi seperti komunikasi, pencatatan pengambilan keputusan, analisis data, dan banyak lagi. Demikianlah video dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.